Bukan cuman apakah kamu percaya aku ini siapa, tapi lebih tepatnya, akankah kau percayakan hidupmu kepadaku? Wow, itu yang membuat bedanya kita dengan percayanya setan. Anda baca di Yakobus, iblis pun percaya Yesus adalah Tuhan. Yang membuat beda, yang membuat saya susah bertobat adalah kita semua punya latar belakang, saudara. Dan kita punya kondisi, sikon kita beda-beda, atau bahasa Inggrisnya, there are circumstances surround our life. Itu semua circumstances atau semua kondisi sikon di dalam hidup kita itu gak pernah akan tepat waktu untuk kita bertobat. Apapun itu, bertobat itu selalu lawan arus untuk terima Yesus. At some point kita harus memilih. Kita mau ikut siapa dalam hidup ini. Gak bisa cuma doktrinal. You percaya siapa Tuhan. Tapi akankah setelah Anda percaya Tuhan itu siapa? Akankah kau percayakan hidupmu kepadanya? Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar? Selamat hari Natal. Beritahu kanan kirinya Merry Christmas. Mari kita belajar tentang Sakeus. Yaitu cerita bagaimana anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukankah itu cerita sejak walungan? Mari kita baca kitab Sakeus pasal 19 ayat 1 sampai 10. Gak ada kitab Sakeus, yang ada adalah kitab Lukas. Mari kita baca sama-sama Injil Lukas ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Lagu sekolah minggu, siapa yang masih ingat? Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus, terus gimana? Lalu berkata, Sakeus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Waktu saya kecil dulu, ikut sekolah minggu dekat rumah, nyanyi itu. Jadi saya ingat Sakeus dari lagu. Puji Tuhan kita tahu firman dari sejak kita muda. Tapi waktu kita dewasa, kita akan semakin mendalami maknanya. Kita akan belajar sesuatu tentang Sakeus. Waktu kita belajar tentang Sakeus, kita akan mengenal Yesus. Lalu ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mau berkunjung ke rumahnya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Cepat dia langsung terima Tuhan. Padahal orang ini orang berdosa. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berikut menu khotbah seharian, kita lihat subtema kebaktian terakhir adalah munculkan. Yang terakhir berjudul hari ini telah terjadi keselamatan. Saya ingin kita fokus pada kalimat yang kita dapatkan di ayat ke-9. Mari kita baca bersama-sama ayat 9 dan 10, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 sekalian, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Cerita Sakeus adalah cerita tentang Yesus. Cerita Sakeus adalah tentang salvation atau tentang keselamatan. Itulah intisarinya. Bahwa orang yang paling buruk pun bisa Tuhan selamatkan, yang paling mustahil pun tidak mustahil bagi Tuhan. Dan Yesus mengucapkan satu kalimat yang dahsyat. Dia berkata, hari ini, today. Tidak tunggu tomorrow, padahal Sakeus baru kenal. Keselamatan itu tidak tergantung seberapa banyak Alkitab yang Anda ketahui. Anda sudah belajar Bible, how much? Sejauh apa? Not really. Makanya Alkitab mengatakan kita lahir baru seperti bayi. Orang lahir kembali itu oleh karena Roh Kudus dan oleh karena firman Injil yang dia dengar. Waktu saya lahir kembali, yaitu ketika saya berumur 18, banyak pikiran saya itu yang masih salah. Tapi hati saya dibuat terharu. Ekspresi orang ketika
menerima Tuhan itu beda-beda. Ada yang tenang, diam-diam seperti Lydia di Perjanjian Baru, seperti Lydianya Paulus itu di Kisah Para Rasul. Quiet faith, tiba-tiba Lydia menaruh trust, kepercayaan hidupnya kepada Tuhan. Ada pula yang dahsyat jatuh dari kuda segala. Waktu jalan ke Damaskus yaitu Paulus. Kena sinar terang spektakuler, ada pengalaman supranatural. Ada pula karena sebuah firman yang merema, ikutlah aku, demikianlah Petrus lahir baru. Beda-beda. Apapun latar belakang kita dan pengalaman kita ketika dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita harus mengakui bahwa waktu kita bertobat, Tuhan terima kita apa adanya. Seperti bayi diterima di tangan orang tuanya setelah dia dilahirkan dengan air ketubahnya, dengan semua darahnya dan semua kotorannya. Tuhan tidak tunggu Anda sempurna baru menyelamatkan Anda. Tuhan tidak menunggu Anda bersih dulu, Anda beres dulu baru dibaptis. Bukannya kebalikannya. Terima Yesus dulu, baru setelah itu Anda punya hubungan dengan Tuhan. Bukankah terima Tuhan dulu baru Anda punya hubungan dengan Bapa? Bukannya dibaptis dulu, baru setelah itu kita akan mengalami kuasa kehidupan yang baru. Banyak kali kita mikir, aku itu harus begini begitu baru aku mau dibaptis. Aku gak mau ikut Tuhan, masih ada ganjelan. Ikut Tuhan itu ketika Tuhan memanggilmu, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Kalau Tuhan memanggil rasul-rasulnya, dalam cerita Injil, Yesus berjalan ketemu Andreas, Yesus berjalan ketemu Yakobus, ikutlah aku. Detik itu langsung ikut. Hari ketika kita itu menerima Tuhan, hari itu kita selamat. Hari itu kita diselamatkan. Waktu Anda memutuskan untuk menerima Yesus di hatimu, Yohanes 1:12 berlaku. Barang siapa menerima Tuhan, dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Hari kapan yang disebut hari ini telah terjadi keselamatan? Apakah menunggu si Sakeus itu sempurna? Tidak. Hari ini telah terjadi keselamatan. Yaitu hari ketika Sakeus mencetuskan dia terima Tuhan. Indahnya Tuhan itu ya. Waktu saya terima Yesus 31-32 tahun yang lalu. Kan ini pergantian tahun ya. Saya ingat loh. Saya itu masih betul-betul nol putul. Saya itu benar-benar gak tahu apa-apa. Tapi saya mengambil keputusan ketika seorang pendeta berkhotbah, siapa mau terima Tuhan, responi maju. Saya maju. Ada sebagian besar Anda mungkin sudah tahu cerita saya gak usah ulangi. Saya maju dan hari itu saya memberikan hati dan hidup saya kepada Yesus. Tanpa saya tahu masa depan apa yang menanti. Dan bahkan ada banyak pemikiran saya itu yang masih kurang pas dengan Tuhan. Tuhan tahu masih banyak kesalahpahaman di dalam diriku. Waktu saya terima Yesus saat itu, saya kira nanti Tuhan akan minta segala sesuatu. Lalu saya gak punya apa-apa. Tapi dalam kesalahpahaman saya tetap ikuti naluri bertobat saya. Saya dengar suara Tuhan ketika Roh Kudus templak saya, ketika Tuhan mulai jamah, responi segera. Ketika Anda menimbang-nimbang, masuklah setan. Bukan berarti kalau terima Tuhan itu tidak pakai pertimbangan, bukan. Tapi kalau hatimu follow what the Holy Spirit is doing in your heart. Ikuti. Waktu saya maju itu ke depan, waktu saya maju dan menerima Tuhan tahun 1992 tepatnya September. I know in my heart that day I was saved. Saya gak belajar teologi ya. Saya belum terpanggil masuk seminari. Saya juga belum baca Alkitab. Seingat saya dulu punya Alkitab dikasih mama. Saya gak pernah buka. Kalau dibawa ke gereja itu karena terpaksa. Kalau enggak saya akan diceklok sama mamaku. Mana Alkitabnya? Alkitab saya taruh di rumah berdebu. Bahkan pernah jadi sarang kecoa. Saya gak tahu banyak. Tapi detik ketika firman diberitakan. I know it was for me. Dan Tuhan menuntut respon. Entah kenapa hati saya gelisah di gereja kecil itu. Saya harus bertobat hari ini padahal saya masih umur 18. Kan bisa aja saya bilang nanti umur 20 atau setelah saya menikah.
Tapi hari itu Tuhan menuntut respon hatiku. Kamu harus pilih, kamu mau ikut Yesus atau kamu mau tersesat. Saya ikuti naluri bertobat. Kapan kita tahu kita diselamatkan? Bukan setelah ikut MSJ 1 atau My Spiritual Journey. Tapi kalau kita ikut itu, lalu kita kena firman, lalu kita jadi lahir baru, lain cerita. Tapi bukan program yang membuatmu lahir kembali. Tapi ketika hatimu diketuk Yesus, kau tahu, dan Tuhan menuntut responmu, jawablah ya, there and then you are saved. Saya nggak percaya keselamatan itu by installment atau dengan instalasi. Tunggu dulu, wait and see. Kamu gini atau gitu baru nanti Tuhan akan declare kamu selamat. Enggak. Saya percaya keselamatan itu diberikan cuma-cuma saat kau percaya. Cuman percaya itu lebih susah daripada kelihatannya. Karena percaya Yesus itu bukan percaya Yesus seperti setan percaya Tuhan. Setan itu percaya Tuhan loh. Setan itu tahu Yesus adalah Tuhan. Pada waktu setan sebelum masuk ke babi, mereka lihat Yesus dan mereka tahu kau anak Allah. Apa urusanmu dengan kami? Setan itu pengakuan iman, kau anak Allah. Apa urusanmu dengan kami? Kami ini legion, jumlah kami 4-6 ribu. Ada roh jahat di dalamnya, sama-sama teriak. 4-6 ribu berseru, we believe who you are. Dan setan berkata, apa urusanmu? Apakah engkau hendak menyiksa kami sebelum waktu? Karena setan belum waktunya dimasukkan lautan api. Dan Yesus perintahkan mereka masuk babi karena setan yang memang minta begitu. Bukan dengan cara gitu. Kalau cara gitu itu gak personal gitu loh. Itu lebih doktrinal. Yesus siapa? Tuhan. Yang disebut keselamatan, iman yang menyelamatkan atau saving faith atau saving grace adalah not just believing right dalam bahasa Inggrisnya, bukan cuma percaya hal yang benar. Seperti orang kalau kuesioner ada pertanyaan, multiple choice, Yesus adalah A, Tuhan, B, Nabi saja, C, buronan. Langsung ada cawang, A, Tuhan. Bukan yang gituan, betul. Juga jangan salah. Kalau kita salah percaya ya alamatnya nggak betul. Anda mau send bolak-balik ya emailnya salah. Tetap harus doktrinnya betul. Doktrin awal untuk keselamatan tuh nggak rumit. Nggak melibatkan persepuluhan, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, tentang eklesia atau tentang ilmu bergereja, nggak rumit. Do you believe? Apakah Anda percaya? Kalau Yesus mati di kayu salib itu sebagai anak Allah tidak berdosa, lahir dari perawan Maria, dan Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosamu. Do you believe? Kalau dia bukan manusia biasa, bahwa anak Allah adalah Allah, dan pada hari ketika dia bangkit, mana ada manusia mati bisa nyerahkan nyawanya, lalu mau bangkit seenaknya, dikembalikan nyawanya. Itu kalau bukan Allah, dia bukan manusia biasa sekalipun lahir sebagai manusia. Do you believe? Kalau dia bangkit pada hari ketiga, yes, berarti alamatmu tepat. Tapi itu sendiri tidak menggaransi. Karena setan pun percaya semua itu dan setan tahu. Setan tahu siapa Yesus. Yang membuat saving faith itu beda adalah karena iman yang menyelamatkan itu personal. Detik di mana saya percaya Tuhan 32 tahun yang lalu. Saya bukan hanya tiba-tiba lewat khotbah seorang pendeta. Lewat khotbah saya diselamatkan. Saya jadi ngerti. Makanya itu kalau Injil diberitakan pada orang baru itu harus simple. Sederhana. Tapi kalau setelah Anda kenal Yesus 20 tahun, simple gitu aja. Sudah waktunya ke asas-asas berikutnya. Nggak cuma ke asas-asas dasar. Tapi orang meresponi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu bisa ketuk pintu lewat khotbah yang rumit misalnya. Karena khotbah itu pemuritan. Tapi ada orang yang belum percaya. Atau yang Kristen KTP-an. Atau apalagi yang non-Kristen. Ada kalimat tertentu tiba-tiba itu masuk ke hatinya. Dan dia sadar Yesus adalah Tuhan. Responi. Responi. Yang membuat saving faith, iman yang menyelamatkan itu beda adalah bukan cuma doktrinal, Yesus bla bla bla. Bukan, tapi hai Philip Mantova, 32 tahun lalu Tuhan menuntut respon ini. Tuhan tanya, will you trust me with your life? Itu beda. Bukan cuma, do you believe who I am? But will you apply me upon your life? Bukan cuma apakah kamu percaya aku ini siapa. Tapi lebih tepatnya, akankah kau percayakan hidupmu kepadaku? Wow, itu yang membuat bedanya kita
dengan percayanya setan. Anda baca di Yakobus, iblis pun percaya Yesus adalah Tuhan. Yang membuat beda, yang membuat saya susah bertobat adalah kita semua punya latar belakang, saudara. Dan kita punya kondisi, sikon kita beda-beda, atau bahasa Inggrisnya, there are circumstances surround our life. Itu semua circumstances atau semua kondisi sikon di dalam hidup kita itu gak pernah akan tepat waktu untuk kita bertobat. Apapun itu, bertobat itu selalu lawan arus untuk terima Yesus. At some point kita harus memilih. Kita mau ikut siapa dalam hidup ini. Gak bisa cuma doktrinal. You percaya siapa Tuhan. Tapi akankah setelah Anda percaya Tuhan itu siapa? Akankah kau percayakan hidupmu kepadanya? Saya dituntut itu waktu saya umur 18 tahun. Beberapa di antara Anda waktu umur 42. Beberapa lagi waktu umur 78. Kapanpun Tuhan berfirman, jangan keraskan hatimu seperti di Martha dan Mary. Pas setiap kali Yesus ketuk pintu, tidak ada jaminan kapan lagi dia akan ketuk. Itu saving faith. Bedanya percaya dengan setan itu di sana bedanya. Dan bagi kasusnya Sakius, beda kita, beda dia. Dia responi dengan radikal. Dia berkata, setengah hartaku akan kukasih ke orang miskin. Setengah lagi 50%. Aku akan mulai lihat pembukuan. Siapa yang kuambil, yang kusimpan, tidak kusetorkan ke negara. Tapi orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Dari margin aku ambil untung dari orang itu, tak balikin 4 kali lipat. Ini adalah proposal yang berani. Kadang-kadang saya gak habis pikir secara matematika. Setengah diambil, langsung dia lumpuh separuh. Dari separuh itu, bukankah 100%, jangankan setengah. Bukankah semua itu hasil pemerasan? Gak mungkin yang namanya Sakius, kepala kantor pajak zaman itu wilayah mana, bisa sekaya itu. Karena Alkitab berkata di ayat 2, ia seorang yang kaya, artinya sangat kaya. Sakius ini Yahudi, dia adalah bangsa jajahan Romawi. Kok bisa dia itu tajir, kok bisa kaya sekali? Itu pasti dia main markup, markdown, peras. Tidak disetorkan korupsi, mainnya begitu dia. Saya waktu melihat ayat ini, saya takut untuk Sakius, berarti dia bangkrut dalam satu hari. Bukankah 100% semua? Saya rasa orang yang sudah korupsi gini gak mungkin pikirnya investasi, karena uang datang gampang. Gak mungkin lah, pasti bukan cuma 50, 100 semuanya itu uang haram. Tapi dia berkata separuh ku kasih. Mungkin adalah uangnya bertelur ceritanya. Mungkin lebih banyak daripada hasil korupsinya. Mungkin Sakius itu memang pinter ngelola, taruhlah begitu. Setengah aku kasih orang miskin, separuh lagi aku mulai akan telusuri siapa-siapa di pasar yang aku peras. Aku balikan 4 kali lipat. Bisa-bisa defisit orang. Bisa-bisa defisit. Kayaknya dia akan jual aset. Ayat ini jangan diterapkan ya. Itu ada orang kaya, jual setengah hartamu, kasih ke Mawar Syariah Peduli. Ini ayat kesadaran diri. Tidak Tuhan perintahkan loh. Jangan kau terapkan kepada orang lain. Jangan juga sampai ini ayat menjadi senjata setan untuk menuduhmu. Twisting the scripture atau membengkokkan firman. Setan kan paling pintar gitu waktu dia mencoba Yesus kan dia pakai firman juga. Ayo kamu kembali. Tuhan gak minta, Tuhan gak minta. Tapi Sakius membuat keputusan aku mesti radikal berubah. Hari ketika dia diselamatkan, dia merasakan kuasa transformasi dalam hidupnya. Pertanyaannya, gak takut apa dia tiba-tiba bangkrut sehari? Tapi ada satu kalimat sini yang sangat-sangat menjelaskan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang bertobat. Orang yang terima Tuhan langsung jadi urusan Tuhan. Karena hari itu kau jadi anak. Mana ada bapak menelantarkan anaknya kalau ada di dunia ini bahkan ibu kandung yang menyangkal anaknya. Sekalipun bapak ibuku menolak aku, Engkau Allah akan selalu menyambutku. Ada satu ayat di sini yang seringkali kita abaikan cuman seperti ayat dekorasi. Padahal kalau Anda baca, itu menunjukkan bahwa I am a covenant God. Tuhan berkata, aku memang gini loh ceritanya. Alkitab itu kadang-kadang sangat minim. Yang diceritakan cuman segitu. Ada satu pertanyaan tadi kepada saya, lalu Sakius jadi apa? Enggak tahu, enggak ditunjukkan kelanjutannya. Tapi kok saya percaya ya, bukan Sakiusnya, karena saya kenal Yesus. Saya tahu yang Yesus lakukan tidak mungkin sia-sia. Pasti Sakius gak bertobat lalu kembali murtad, gak mungkin. Sakius pasti jadi sesuatu. Karena Yesus pernah berfirman di ayat lain, bukan tentang Sakius, tapi tentang siapa saja.
Siapapun yang Bapak taruh di tanganku tidak akan hilang. Yesus berkata gitu, aku tahu siapa milikku. Siapapun yang Bapak taruh di dalam tanganku, I make sure none goes missing. Tidak akan ada yang bisa merampasnya dari tangan saya. Kira-kira gitu dalam versi sehari-hari. Siapapun yang Bapak taruh, tidak ada orang bisa datang kepadaku kalau bukan Bapak yang menariknya datang kepada saya. Itu ada ayatnya. Dan kalau Bapak menaruhnya di tanganku, aku pastikan tidak ada yang hilang. Lazarus saya tahu. Sejarah sih tidak di Alkitab. Kan dia dibangkitkan, kan dia mau dibunuh kan. Orang-orang Farisi mau bungkam dia kan. Gara-gara dia kesaksian Yesus kemana-mana. Lazarus menjadi bishop. Saya lupa persisnya di negara mana, kasih saya waktu lain kali. Kalau Tuhan izinkan saya bahas tentang Lazarus. Lazarus dan Sakius ini membingungkan beberapa orang yang jarang baca Alkitab. Ya, jangan pernah ajarkan cerita ini dan berkata, dan Lazarus naik ke pohon. Gak pernah ya Lazarus naik pohon. Lazarus mati dibangkitkan iya, dia punya saudara Marta Maria. Jadi kalau Anda terlanjur ajar sekolah minggu tapi tidak kuasai materi, Anda sudah berkata Lazarus naik pohon, jangan langsung di sana ngaku salah. Nanti kan anak-anak kecil jadi syak semua, jadikan candaan, jadikan suatu joke aja. Maka Lazarus naik ke atas pohon. Dan Tuhan berkata, hai Lazarus turunlah. Itu tempat Sakius. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda tidak salah. Makanya kalau mau jadi guru sekolah minggu, bukan guru sekolah minggu ya, kakak Eagle Kids, pastikan Anda baca Alkitab dulu. Dan bagi papa mama baca Bible dulu sebelum ajarkan ke anak-anaknya. Nanti kita bingung antara Nuh dan Yunus. Nuh itu masuk ke perut ikan, bukan. Masuk ke Bahtera, yang masuk ke perut ikan itu bukan Yunus. Bukan lagi, saya jadi bingung. Siapa? Paulus yang masuk ke ikan paus. Bukan Pak. Kalau Anda lihat ini ada satu kalimat. Perhatikan, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi Tuhan gak tunggu besok. Detik itu. Padahal Lazarus. Sakius belum bisa melakukan, belum sempat. Karena itu masih malam. Dia mau lakukan besok pagi di pasar. Kan perlu waktu untuk hitung-hitungan. Ambil setengah, dikembalikan. Dia belum sempat melakukan apa-apa untuk membuktikan imannya. Tuhan sudah kasih dia keselamatan. Coba baca. Ini sangat konsisten. Yesus itu gak pernah pelin-pelan. Dia selalu konsisten. Kenapa saya ikut Tuhan? Tuhan itu mudah dipercaya. Sungguhan manusia itu lebih susah dipercayai. Kenapa saya ikut Yesus? Yesus itu paling masuk akal. He's the most believable. Yesus ini dan Yesus di ayat lain, Yesus yang sama. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kesaksian orang bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka, sama karakternya. Kalau Anda investigasi, TKP, tempat kejadian, kalau Anda selidiki, Yesus yang mengubah hidup seseorang di ruangan ini, di zaman modern milenial ini, itu persis sifatnya sama Yesus yang kita lihat di Injil. Gak pernah berubah. Makanya kalau saya mau serahkan anak, saya hanya kuepangkan ke satu. Anakku, tiga-tiga, saya hanya kuepangkan ke Tuhan Yesus. Karena dia yang gak berubah. Yesus ini luar biasa. Yesus kasih keselamatan kepada penyamun di sisi kiri atau sisi kanan. Entah yang mana. Salah satu, Yesus berkata, sore ini kamu dengan aku ke Firdaus. Itu orang belum bisa pelayanan. Orang itu belum ikut MSC. Bahkan tidak mungkin dibaptiskan. Wong dia berlumuran darah. Dia itu adalah hukuman. Yesus berkata, detik kau percaya. Kau selamat. Please do not doubt your faith. Kalau Anda belum percaya Anda sudah diselamatkan, ayo terima Tuhan. Dan mulai hari ini jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Amin. Di kebaktian yang lain saya tidak bahas di sini ya. Saya kasih tanda bahwa orang yang diselamatkan itu pasti kudu mau dekat. Orang yang kudu mau jauh, gak masalah gak dekat Yesus, gak masalah gak ke gereja. Bukan berarti gereja menyelamatkan. Tapi orang yang diselamatkan pasti cari gereja. Udah gitu aja lah, gampang aja. Pasti. Orang diselamatkan pasti haus firman. Tidak ada bayi sehat itu gak cari susu. Pasti cari firman. Ada orang Kristen yang gak baca Alkitab juga fine, I'm fine, thank you. Gak ke gereja juga gak nyari. Tapi dia ngaku Kristen. Saya rasa bukannya dia kehilangan keselamatan. Dia memang gak pernah diselamatkan. Sebab orang kalau diselamatkan itu ada tandanya. Kelihatan gitu loh tandanya. Orang kalau flu pasti ada tandanya lah. Orang kalau selamat itu pasti ada tandanya. Tandanya adalah seperti Sakius, dia kudu mau dekat, bukan mau menjauh. Lari, naik pohon. Setelah ketemu Yesus, dia sungkan, dia berkata, mungkin dia gegabah, tapi Tuhan tidak tolak
pengabdiannya. Aku mau kembalikan setengah, kasih ke orang miskin, separuh lagi nanti aku akan hitung-hitungan 4 kali lipatku kembalikan. Think, coba. Itu sifatnya Sakius. Coba lihat dari ayat pertama, awal-awal dia lari, padahal dia orang berdosa. Orang itu kalau sudah hampir-hampir diselamatkan itu selalu mendekat. Dan setelah dia diselamatkan, dia terus kudu mau melayani Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kalau nggak ada itu tanda di hidupmu, mungkin Anda memang nggak selamat. Ya. Orang kalau cinta itu juga pasti ada tandanya. Laki-laki yang cinta sama ceweknya, pastilah. Malah harus ditahan. Malah kalau Anda diberitahu I love you oleh seorang pria tapi gak pernah dijamah, gak pernah dia berusaha, gak ketemu ya gak apa-apa berapa minggu. Satu, mungkin dia tidak cinta padamu. Atau dua, mungkin Anda kamuflase saja, mungkin yang dia cintai sesama pria. Cinta itu pasti ada gregetnya. Coba lihat kanan kiri yang berkata, where is your greget? Pasti ada. Saya gak bahas di sini ya. Itu saya sudah bahas tadi soalnya tandanya. Tapi ingat ya, seperti penyamun yang di samping Yesus, demikian pula Sakius. Yesus itu konsisten. Detik di mana kau percaya dia dengan segenap hati, bukan hanya percaya dia siapa, tapi Anda mempercayakan hidupmu kepadanya. That day you're saved. Hari itu kau selamat. Saya umur 18, dengan orang yang bertobat umur 40, orang yang bujangan bertobat, dengan orang yang sudah menikah, orang yang sudah berkeluarga, orang dalam masalah dengan orang yang gak punya masalah, waktu mempercayakan hidupnya, beda groundnya. Beda groundnya, tapi tetap tuntutannya sama. Saya sebagai orang umur 18 tahun, waktu saya dituntut membuat sebuah pilihan, pikiran saya itu macam-macam, saudara. Waktu saya dipanggil Tuhan itu, waktu saya bertobat, sekaligus hari yang sama itu saya terima panggilan. Karena memang kebetulan saya bertobatnya di waktu strategis, yaitu SMA 3 ketika saya harus memilih jurusan. Saya ini mau jadi pengusaha, mau jadi dokter, atau mau jadi apa. Dan waktu itu di saat saya bertobat, sekalian saya menerima panggilan jadi hamba Tuhan. Jadi pikiran saya, coba bayangkan sebagai umur 18 itu susahnya saya. Jangan pernah remehkan anak muda. Anak muda itu punya kesusahannya. Jangan orang tua sekarang tidak memahami dunia anak muda berkata, kamu itu loh. Kamu itu gini-gini. Coba hargai mereka. Saya pun belajar untuk menghargai orang-orang muda karena kita sekarang itu sudah tidak pada usianya mereka. Tapi orang muda itu struggle-nya real loh. Stresnya itu nyata loh. Kalau kita orang tua, kamu tahu apa? Kamu itu tidak punya masalah yang nyata. Masalah kita seringkali kesalahan papa mama, kita meremehkan anak-anak kita. Masalahnya papa mama itu loh baru nyata. Tapi ternyata anak muda itu juga punya masalah loh. Bagi kita yang jalani hidup, kita sudah mengarunginya. Mereka di depan itu penuh kekhawatiran. Tahukah Anda, anak Anda mungkin penuh kekhawatiran karena mereka masih belia. Dan di depan itu mereka nggak tahu. Susah percayakan Yesus. Makanya saya kagum anak-anak AOG kita bisa mempercayakan hidup dan masa mudanya pada Tuhan. Itu berani loh. Itu iman. Gak ada iman, gak mungkin mereka berani ikut Tuhan. Karena kita yang mempercayakan diri di usia belasan. Kalau kita gak percaya Yesus sungguhan. Jangan-jangan kalau nanti aku percaya Yesus, kau jadikan aku pendeta. Ada beberapa kesalahpahaman. Jangan sampai kalau nanti pengusaha lain lagi, yang uangnya banyak lebih susah. Lebih gampang masuk lubang jerami yang namanya unta. Nanti kalau aku percaya Yesus diminta semua uangku. Ya kan? Anak muda juga sama. Karena kenikmatan dunia. Kalau nanti aku dibaptis, ini gak boleh, itu gak boleh. Merokok gak boleh, dugem gak boleh. Anak muda juga punya struggle-nya sendiri. Makanya itu terima Yesus itu perlu iman. Karena waktu kita terima Yesus, bukan cuma kita terima Yesus. Hidup kita serahkan. Mulai hari ini, apa kata Tuhan? Nah itu yang buat susah. Saya umur 18 tahun, saya harus terima Yesus. Saya nggak tahu nanti saya nikah sama siapa. Saya kalau dipanggil Tuhan jadi pendeta, nggak tahu nanti saya makan apa. Nggak tahu kemudian hari nanti karir saya gimana. Saya berada di mana. Lebih gampang gravitasi dunia untuk manusia itu mempercayai dirinya sendiri meskipun kita ini bodoh terhadap masa depan. Tapi lebih aman, ya kan? Bukankah manusia suka mengambil hidupnya sendiri di tangannya? Sebenarnya orang yang paling kita percayai ya diri sendiri, meskipun kita nggak percaya diri. Susah aku percayakan ke orang lain. Percayakan ke Yesus itu surrender all. Itu sulit sekali buat anak umur belasan. Karena dia belum jalani kehidupan. Sekarang aku harus kehilangan hidupku kepada Tuhan. Aku berikan, let your will be done.
Lah kan ngeri. Saya belum jatuh cinta sama siapa-siapa. Lah kalau saya jatuh cinta sama orang dan Tuhan berkata jangan. Lah kalau nanti saya mau begini Tuhan berkata bukan. Saya punya kekhawatiran. Makanya itu terima Tuhan itu tidak segampang terima Yesus. Terima Tuhan itu berarti hilang hidupmu. Berarti sekarang not my will but your will be done. Makanya terima Yesus itu gampang-gampang susah. Bagi pengusaha lain lagi cerita. Bagi pengusaha. Bagi artis juga gak gampang. Wah, kehidupan Hollywood seperti apa? Bagi politikus, ada orang terima Yesus, gak bisa sembunyi-sembunyi. Tuhan gak suka pacaran di remang-remang. Berapa banyak orang yang ikut Yesus tapi diam-diam? Gak bisa. Terima Yesus itu gampang nerimanya. Tapi itu implikasinya dalam. Bukan hanya belief dalam bahasa Inggris. Tapi entrust. Itu beda. Kalau bahasa Indonesianya cuma sama-sama katanya percaya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ada perbedaan antara believing. I believe you dan I trust you. I believe in you dan I entrust myself to you. Itu beda. Misalnya di sini sekarang ya, tolong satu orang pegang, saya mau jatuhkan. Ya, tolong sungguhan satu orang pegang ya. Kalau saya jatuh, tolong ini ya, tolong ditangkap ya. Kalau saya geger otak, Melki akan dimarahi semua gereja. Oke? Percaya nggak saya bahwa Bapak Melki ini cukup kuat untuk angkat saya? Meskipun nggak mungkin bisa tangkap saya gitu, pasti saya lebih softer landing, saya yakin. Bapak Melki ini suka olahraga. Wah, kuat. Sungguhan dia suka olahraga, cuman nggak nampak. Tapi sebenarnya di dalam ini Arnoldnya Schwarzenegger di dalamnya. Saya yakin. Tapi untuk saya sungguh menjatuhkan diri, mempercayakan diriku untuk dia tangkap. Meskipun saya tahu dia bisa tangkap dan dia kuat tangkap. Untuk saya mempercayakan diri saya, itu bedanya belief dan trust. Paham maksud saya? Saving faith itu sampai level trusting. Tetap di sini Pak Melki. Stay here forever. Keselamatan itu sampai taraf trust. Kalau sampai taraf belief itu namanya religion. Kalau trust itu namanya relationship. Merinding saya. Kalau yang namanya percaya, cuman percaya lu bisa, itu namanya agama. Tapi mempercayakan diri itu namanya hubungan pribadi dengan Allah. Terima kasih Pak Melki. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan. Semoga Anda nangkep ya. Hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Waktu si Sakyus berkata, aku akan begitu begini. Tuhan melihat bahwa orang ini gak main-main pertobatannya. Meskipun belum dilakukan. Orang ini gak bodoh. Yang namanya pemungut cukai itu hitung-hitungannya sampai sen-sen. Orang ini berani dibangkrutkan karena Tuhan. Dulu berhalanya dia mamon, uang. Ternyata bukan annyeonghaseyo tapi kerincing-kerincing begini. Sekarang Tuhan Yesus melihat, sekalipun Allah Maha tahu, hari itu Sakyus mendemonstrasikan bahwa Allah lamanya dilengserkan, ganti Tuhan. Uang turun tahta, Yesus naik tahta. Dan dia berkata, Tuhan, separuh akan kukasih orang miskin. Setengah lagi. Tuhan Yesus tidak berkata, jangan. Kalau saya mungkin tidak kuat terus terang. Saya bilang, jangan. Tapi Yesus itu bukannya Raja Tega. Karena Yesus punya janji. Karena itu Yesus itu secure. Yesus itu aman. Saya suka ikut Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pemimpin yang besar. He's our great leader. Orang lain panik, dia tidur. Semua orang diombang-ambingkan tenggelam, dia bubuk siang. Semua orang ketakutan, Yesus berkata, hai kamu kecil iman. My God, He knows what He's doing. Kenapa saya ikut Yesus? Dia sudah teruji, dia sudah pasti. Dia gak pernah panik. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, kebetulan kalau itu hamba Tuhan bukan Tuhannya, saya pasti berkata, jangan. Tetapi Yesus berkata, diam aja. Yesus cuma ngomong ini. Lihat ayat 9 lagi, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena, pahami, orang ini pun anak Abraham. Tuhan berkata, hey, just do what you say you will do.
I will not allow you to be bankrupt. Coba baca di ayat mana. Ini bukan bicara tentang kemakmuran, oke? Ini bukan soal harta. Nggak ada urusannya dengan harta dunia. Yang disebut penyertaan Allah, bukankah di perjanjian baru dikatakan, kenapa kamu takut? Konteks ayat itu, bukankah Tuhan berjanji untuk memeliharamu? Itu Tuhan bilang, kamu jangan cinta uang. Bukankah sudah cukup Tuhan berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu? Itu konteksnya bukan penyertaan semua. Itu penyertaan financially. Tuhan berkata, kamu anak Abraham. Tuhan tenang aja, lakukan. Tidak apa-apa lakukan. Tapi Tuhan, dan disinilah kita tidak pernah mengerti apa yang sesungguhnya terjadi sama Sakeus. Saya yakin Sakeus besok hari berkata, kilaf-kilaf, bicin-bicin gak jadi, enggak. Kalau gitu pertobatannya palsu. Tuhan pasti izinkan dia melakukan itu. Tapi dalam melakukannya, Sakeus akan melihat mujizat. Yesus yang suruh muridnya nelayan itu ambil koin untuk bayar bea. Bea bait Allah itu satu untuk Petrus, satu untuk Yesus. Pada waktu dia mulai melakukannya, saya percaya akan ada mujizat Allah. Coba tunjukkan di ayat mana Abraham bangkrut, tunjukkan. Tunjukkan Ishak bangkrut, tunjukkan di mana ayatnya. Tunjukkan di mana Yakub bangkrut, tunjukkan Yusuf bangkrut, tunjukkan. Dia anak Abraham. Langsung Yesus adopsi dia. He is my business. Akankah kuizinkan orang bertobat ditinggalkan? Merinding saya. Merinding saya. Luar biasa. Bapak ibu saudara, kalau Tuhan mau pakai anestesi atau pakai obat bius atau dia pakai gula-gula kayak anak kecil gak bisa minum puyer, Tuhan pasti berkata, gak usah sampai setengah lah, Sakeus. 1/4 aja, gak usah dibalikin 4 kali lipat. Balikkan persis aja BEP atau impasan. Tuhan gak pakai gula-gula. Do that, lakukan. Karena Tuhan Raja. Tapi di hati Tuhan tahu aku gak punya rancangan celaka. Gak ada orang bertobat yang akan ditinggalkan oleh Allah. Bukan berarti dia akan dibuat makmur kaya raya, bukan. Pesugihannya dia itu harus didetoks secara ilahi. Tetapi ketika dia laksanakan maksud hatinya untuk bertobat, di tengah jalan tiba-tiba seperti si kusta, loh aku kok tahir, saya yakin roti yang dia pecah, loh setiap akhir bulan, loh kok nggak habis-habis, loh tetap dia laksanakan bagiannya setengah untuk orang miskin, yang satu lagi dikembalikan 4 kali lipat. Tapi waktu dia memecah-mecah roti itu, maka roti itu berlipat-lipat kali ganda. Dan dia berkata, loh kok gak habis-habis? Sakeus pasti berakhir dengan berkata, how great thou art. Waktu saya bertobat, saya kira matilah aku, sembuhan. Tapi suatu hari saya dapat janji, barang siapa kehilangan nyawanya untuk aku dan untuk Injil, dia akan memperolehnya kembali. Tapi barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangannya. Salah satu hal, konyol ya, jangan tertawa, oke? Salah satu hal yang membuat saya sulit bertobat zaman dulu, karena saya punya banyak musuh. Musuh saya sih musuh anak remaja lah ya. Tapi saya suka tawuran dulu. Gak kelihatan kan modelnya? Gak boleh gini ya, ini 1, 2, 3, ini sekarang paslon. Haleluya. Saya dulu banyak musuh, jadi lucu, duniaku kan beda. Kalau dunia orang sekarang kan realitanya beda. Sekarang udah gak relevan, tapi zaman dulu itu relevan buat saya. Karena digebuk itu sakit. Dan saya dulu sudah banyak investasi di mana-mana, gebukin kanan kiri. Jadi saya mikir, kalau saya ikut Tuhan, salah satu ayat yang jadi stumbling block to me, saya gak mau bertobat terima Tuhan adalah, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dan saya gak menemukan itu ilmunya di karate. Taekwondo gak ada. MMA. Mati. Saya berkata, Tuhan, kalau aku bertobat, terus ada retaliasi. Saya masih ingat di Singapura dulu, saya berkelahi itu sampai lari ke Changi. Saya dulu cabut dari Singapura itu karena berkelahi sama orang-orang Taiwan. 30 orang datang ke kos-kosan saya, teman saya orang Indonesia setia kawan. Kok bisanya pas mereka saya digempur, mereka semua nonton. Gitu katanya mau bela temennya. Luar biasa, kecewaku sama Taiwan, kecewaku sama Indonesia sudah tingkat dewa waktu itu. Berantemlah saya, nggak lawan 30, saya negosiasi. Untungnya saya pinter jagoan untuk bisa tawar-menawar. Lu orang 30, curang lu, kasih aku 3, kasih aku 2 lawan saya. Begitulah ceritanya Wong Fei Hong dulu. Pukul, orang ketiga maju, pakai kayu pukuli kepala saya. Itu saya masih ingat, langsung saya lari ke Changi karena mereka kalah. Saya takut digebukin. Saya berkata sama Tuhan,
tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak bisa Tuhan. Aduh Tuhan, for me to trust you, that means my life is in danger. Hidup saya dalam bahaya. Yang Singapura sih aman, yang Indonesia lebih bahaya. Dulu saya pernah dibawakan di salah satu sekolah swasta, saya SMP di Surabaya. Itu bawa golok. Di tengah-tengah jalannya kepala sekolah kantornya. Mana Philip Mantova? Itu golok di sini. Mana? Ada pembunuh bayaran. Masa sih Pastor Philip dulu seseru itu? Iya, nantikan film saya di Netflix. Saya bilang, aku bisa mati Tuhan. Mungkin tidak dibunuh, aku bisa juga sakit. Saya nggak mau lah. For me to trust God, itu at a risk. Ada resiko. Saya masih ingat ya, singkat cerita selesai dengan ini. Saya bertobat sebelum saya waktu pulang, tahun 92, saya pulang, saya pergi ke sebuah gereja, bukan GMS. Saya pergi ke gereja lama, saya datang ke sana, pulang ibadah, saya dihadang 5 laki-laki besar. Saya nggak tahu mereka siapa, saya dipegang kerahnya, dipukulkan ke tembok, cuman saya pinter, kaki saya gini kan, jadi nggak kena ke kepala saya, belajar dari saya, nanti saya buka les-lesan. Itu mereka mau pukuli saya di gereja, dan saya nggak kenal mereka. Ini mungkin musuh lama, atau siapa, nggak tahu, mungkin adiknya pernah saya pukul, kokonya nggak terima. Saya nggak tahu lah, saya nggak tahu tahun 93 kalau nggak salah, 92 langsung. Saya langsung pikiran ayat itu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Atau sekarang aku tampar pipi kanan dan pipi kiri mereka. Saya dipukul. Dan saya berkata, Tuhan, ini doa saya, simple. That day, berapa bulan lalu, I entrusted my life to you. Saya bilang, my life is in your hand. Udah, saya tutup mata saya. Wah, itu romantis sekali. Kaki begini, tutup mata. Saya tutup mata saya. Tiba-tiba basah muka saya. Lepas kerah saya. Saya diludahi oleh 5 orang. Lalu ngomongnya macam-macam, pengecut lah, apalah, kamu gak layak, kita pukulilah segala. Lalu mereka pergi, saya berkata, haleluya. Tinggal raup saja, hilang kok ludah mereka. Sampai hari ini saya tidak pernah dipukuli siapa-siapa, sungguhan loh. Sekarang yang mau mukuli saya mikir seluruh gereja akan marah. Suatu hari di Diandra, di salah waktu Natal tahun berapa itu saya lupa, 2000 awal. Saya didatangi satu orang jemaat setelah saya berkhotbah. Ya, waktu itu lama di GMS Revival zaman yang lalu. Maju ke depan satu orang, Pastor Philip. Ya, Shalom, apa yang bisa saya bantu? Ingat saya nggak enak loh digituin orang, ingat saya enggak. Itu tiba-tiba dikasih teka-teki gitu loh. Saya kalau jawab, nggak bisa jawab, rasa kayak orang bodoh atau orang yang jahat melupakan sahabat. Lalu saya nggak bisa ingat, sorry ya saya ini yang kurang pinter, sorry, maaf. Dulu saya, Pastor Philip pukuli, mati aku. Itu habis khotbah, jas saya bagus, kalau ditangkat kerah lagi saya trauma. Lalu dia berkata, lalu saya langsung minta maaf, sorry ya, saya dulu itu bodoh sekali dalam hati, kamu mau pukul-pukul aku, enggak apa-apa. Saya dulu itu bodoh, saya itu buta, maaf ya, saya bilang, oh enggak, jangan minta maaf, saya ngomong bukan tujuannya itu, tahu ngomong apa? Saya bukan ngomong tujuan itu, saya itu sudah masa kecil kita lah, wah untung. Lalu dia berkata begini, tapi saya diselamatkan waktu nonton YouTube-nya Anda. Sekarang saya berjemaat di sini, haleluya. Tuhan jaga orang bertobat, cuman dalam kasus saya, Tuhan gak jaga wajah saya untuk terima ludah. Ya ampun Bapak Ibu, whatever it is konsekuensinya serahkan ke Tuhan. Kalau Anda sudah percayakan ke Tuhan, itu bertobat, bukan percaya saja, percayakan. Nah ini dia, kata ini bagus, bukan percaya, believe itu percaya, trust itu percayakan, dua-dua mesti ada kalau Anda ikut Yesus. Kalau Anda sudah percayakan, hidupmu di tangan Tuhan, hidup mati, sekalipun kalau hari itu saya dipukuli sampai mati, saya terimalah, anggaplah saya martir dalam kebenaran. Tapi gak pernah tuh sampai hari ini Tuhan menjagaku seperti biji mata. Meskipun saya siap untuk terima konsekuensi apa saja. Tapi sampai hari ini kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan nyatakan. Bukan berarti hidup mulus dan enak. Tapi ikut Tuhan itu ada penyertaan. Listen to me. Bukankah dia anak Abraham? Dengar kata itu. Tuhan berkata, he's my son. Ludah tidak seberapa.
He is my son. Kalau Tuhan menunjukmu dan berkata, dia anak perjanjianku. Dia anaknya Abraham. Dia orang pilihan. Orang bertobat itu begitu. Entah engkau tobat dari selingkuh, kekerasan, korupsi, whatever it is. Lakukan bagianmu. Jangan cuma minta ampun kalau Tuhan suruh Anda melakukan sesuatu. Kembalilah melakukan itu dan memperbaiki kesalahan. Percayalah pada saat Anda bertobat. Jangan hanya berhenti berdosa, tapi percayakan hidupmu selamanya kepadanya. Itulah keselamatan. 3 poin sini saya selesai. Munculkan 3 langsung rangkuman apa yang saya khotbahkan. Hari keselamatan adalah hari ketika kita menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan. Lihat ya, bukan ketika Anda jadi orang baik. 2, kuasa keselamatan adalah transformasi Roh Kudus dalam diri orang berdosa. Ada perubahan, gak mungkin lah orang diselamatkan gak berubah. 3, detik kita diselamatkan, Tuhan punya panggilan dan perjanjian atas hidup kita. Hai anak Abraham, tolong difoto. Ya, masukkan saya juga gak apa-apa. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. God is so good.